Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi pengenalan jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Secara sederhananya, pengertian dan jaringan komputer adalah hubungan antara dua atau lebih sistem komputer melalui media komunikasi untuk melakukan komunikasi data satu dengan yang lainnya. Manfaat jaringan komputer utamanya yang dapat kita rasakan dari terbentuknya jaringan komputer adalah satu, sharing resource, kemampuan untuk saling berbagi sumber daya yang kita miliki seperti pemakaian printer, hard disk, dan CD-ROM secara bersama-samaan dan saling bertukar data atau file sharing. Kedua, media komunikasi. Jaringan komputer yang memungkinkan akan terjadinya komunikasi antar pengguna baik untuk telekonferensi maupun untuk mengirim pesan atau informasi yang penting lainnya. 3. Integrasi data. Jaringan komputer data mencegah ketergantungan pada komputer pusat karena setiap proses data tidak harus dilakukan pada komputer saja, melainkan dapat didistribusikan ke tempat lainnya. Oleh sebab inilah maka dapat terbentuknya data yang terintegrasi yang memudahkan pemakaian untuk memperoleh dan mengelola informasi setiap saat. Kerugian jaringan konsekuensi dari terhubung sistem komputer kita ke jaringan komputer ini diantaranya adalah masalah keamanan atau security, baik pada pengaksesan berbagai sumber daya dari pihak-pihak yang tidak berwenang, maupun masalah keamanan atau ancaman virus pada data yang dipertukarkan. Terlepas dari berbagai risiko yang harus kita hadapi, rasanya untuk komputer saat ini terhubung atau merupakan bagian dari jaringan komputer merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Selanjutnya adalah jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah PAN, yang kedua adalah LAN, yang ketiga adalah MAN, yang keempat adalah WAN. Untuk yang pertama adalah PAN atau biasa disebut juga dengan Personal Area Network. Pada saat kita saling menghubungkan komputer atau perangkat lain seperti handphone, PDA, keyboard, mouse, headset wireless, kamera, dan peralatan lain yang jaraknya cukup dekat 4-6 meter, maka kita telah membentuk suatu personal area network. Hal yang paling penting bahwa dalam PAN atau personal area network ini kita sendiri yang mengendalikan pada semua peralatan tersebut. Selain dihubungkan langsung ke komputer lewat port USB atau FireWire, PAN juga sering dibentuk dengan teknologi wireless seperti Bluetooth, infrared, atau Wi-Fi. Dan yang kedua adalah LAN, Local Area Network. Inilah jaringan komputer yang sangat populer. LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup wilayah kecil seperti jaringan komputer kampus, gedung, kantor, dalam rumah, dan sekolah. Yang ketiga adalah MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network atau MAN adalah suatu jaringan dalam suatu kota dengan traffic data berkecepatan tinggi yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan, dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari MAN ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Dan yang terakhir, yang keempat adalah WAN atau biasa disebut dengan Wide Area Network. WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang paling besar. Sebagai contoh, yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota, atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Internet merupakan contoh dari jaringan WAN ini.
Materi selanjutnya adalah media, transmisi, kabel, dan nirkabel. Menurut Arifin, dalam bukunya, Kitab Suci Jaringan Komputer memerlukan media transmisi untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya atau terminal dengan terminal lainnya. Melalui media transmisi data dan informasi akan dialirkan sehingga membentuk jaringan komunikasi komputer. Kabel yang biasa digunakan dalam jaringan ada 3 jenis: kabel koaksial, kabel twisted pair, dan kabel fiber optik. Kabel koaksial. Kabel ini sering digunakan untuk antena TV dan transmisi telepon jarak jauh. Konektornya adalah BNC, British Naval Connector. Kabel ini terbagi menjadi 2, yaitu koaksial baseband, kabel yang digunakan untuk transmisi digital, dan koaksial broadband, kabel yang digunakan untuk transmisi analog. Tipe kabel koaksial juga dibagi 2, yaitu yang pertama T-net dan TIC. T-net merupakan jenis kabel yang fleksibel, lebih gampang digunakan, dan lebih murah daripada kabel TIC. Sedangkan kabel TIC lebih tebal, susah dibengkokkan, jangkauannya lebih jauh daripada tin, dan harganya lebih mahal daripada tin. Kelebihannya adalah hampir tidak terpengaruh noise, harga relatif murah, dan kelemahannya penggunaannya mudah dibajak. Kemudian PIC koaksial sulit untuk dipasang pada beberapa jenis ruang. Kabel ini sering digunakan pada kabel telepon. Pada komputer konektornya adalah RJ45. Kabel ini terbagi menjadi 2, yaitu STP. Yang pertama STP, Shielded Twisted Pair, yang di dalamnya ada satu lapisan pelindung kabel internal yang fungsinya melindungi data dari gangguan pada saat ditransmisikan. Yang kedua ada UTP, Unshielded Twisted Pair. Yang ini tidak memiliki lapisan pelindung. Kelebihannya adalah harga relatif paling murah di antara kabel jaringan lainnya. Kemudian mudah dalam membangun instalasi. Dan kelemahannya adalah jarak jangkau hanya 100 meter dan kecepatan transmisi relatif terbatas 1 Gbps. Dan juga mudah terpengaruh noise atau gangguan. Kabel yang kedua adalah kabel twisted pair. Kabel twisted pair sering disingkat menjadi UTP, Unshielded Twisted Pair. Kabel jenis ini adalah kabel yang umum digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini terdiri dari 4 hingga 28 pasang kabel tembaga yang dipilih secara berpasangan. Setiap pasangan kabel ini dibungkus dengan isolator plastik dan dilindungi oleh selubung luar. Pemutar kabel bertujuan untuk mengurangi gangguan elektromagnetik EMI dan interferensi antar pasang kabel. Hal ini penting untuk memastikan transmisi data yang tepat dan stabil. Kabel UTP terkenal dengan harganya yang murah dan kemudahan pemasangannya, menjadikannya pilihan populer untuk berbagai aplikasi jaringan. Kelebihannya adalah harganya yang murah, mudah dipasang, fleksibel, dan cocok untuk berbagai aplikasi. Kelemahannya adalah lebih rentan terhadap EMI, kecepatan transmisi data lebih rendah dibandingkan STP, dan jarak jangkau lebih pendek. Kabel yang ketiga adalah kabel fiber optik atau serat optik.
Ukuran kabel ini kecil dan terbuat dari serat optik. Kabel ini dibagi menjadi dua, yaitu multimode dan single mode. Untuk yang multimode, penjalaran cahaya dari satu ujung ke ujung lainnya pada kabel jenis ini dapat melalui beberapa lintasan cahaya karena diameter intinya cukup besar, yaitu 50 mm. Dan untuk yang single mode, diameter intinya hanya 3-10 mm, sehingga penjalaran cahaya hanya dapat melalui satu lintasan. Kelebihannya adalah ukurannya kecil dan ringan, sulit dipengaruhi interferensi atau gangguan, rendaman transmisinya kecil, kemudian bidang frekuensinya lebar. Kelemahannya adalah instalasinya cukup sulit, tidak fleksibel, dan harganya relatif mahal. Apa itu jaringan wireless? Jaringan wireless adalah sebuah teknologi komunikasi nirkabel yang memungkinkan pengiriman data antar perangkat komputer tanpa menggunakan kabel. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sinyal data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Dalam jaringan wireless, perangkat-perangkat tersebut terhubung melalui jaringan lokal atau internet. Lalu, bagaimana jaringan wireless bekerja? Jaringan wireless bekerja dengan menggunakan perangkat-perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengirim dan menerima sinyal nirkabel. Perangkat ini biasanya dilengkapi dengan antena yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal yang dikirim oleh perangkat akan diterima oleh perangkat lainnya yang berada dalam jangkauan sinyal tersebut. Kemudian, data yang dikirim akan diubah menjadi bentuk yang dapat dipahami oleh perangkat penerima. Proses ini dilakukan secara otomatis oleh perangkat keras dan perangkat lunak yang terdapat pada perangkat wireless. Yang selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan jaringan wireless. Jaringan wireless memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jaringan kabel lainnya. Beberapa kelebihan tersebut diantara lain yaitu yang pertama ada mobilitas. Dalam jaringan wireless, pengguna dapat mengakses internet atau berbagai data tanpa terbatas dengan kabel. Pengguna juga dapat bergerak bebas tanpa harus terhubung dengan kabel. Yang kedua yaitu fleksibilitas. Jaringan wireless memungkinkan pengguna untuk menghubungkan perangkat mereka dengan mudah tanpa perlu menghubungkan kabel. Pengguna juga dapat mengakses internet atau berbagai data dengan perangkat lain secara fleksibel. Yang ketiga yaitu ada skalabilitas. Jaringan wireless dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan perangkat baru. Pengguna juga dapat menambahkan perangkat seperti printer, laptop, ataupun smartphone ke dalam jaringan tanpa perlu mengganti kabel atau melakukan konfigurasi yang rumit. Selanjutnya yaitu ada kekurangan jaringan wireless. Kekurangan jaringan wireless yaitu diantara lain ada keamanan. Jaringan wireless lebih rentan terhadap serangan dari luar karena sinyalnya dapat diakses oleh siapa saja yang berada dalam jangkauan sinyal. Oleh karena itu, pengguna perlu mengamankan jaringan wireless mereka dengan menggunakan protokol keamanan seperti WPA atau WPA2. Yang kedua yaitu kecepatan. Kecepatan transfer data dalam jaringan wireless dapat dipengaruhi oleh jarak antara perangkat dan router. Semakin jauh jaraknya, semakin lambat juga kecepatan transfer data yang dapat dicapai. Yang terakhir yaitu yang ketiga ada interferensi. Jaringan wireless dapat mengalami gangguan atau interferensi dari perangkat elektronik lain yang menggunakan frekuensi yang sama. Hal ini juga dapat menyebabkan penurunan kualitas sinyal atau bahkan putusnya koneksi. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.